Halo, hai saudara, Shalom. Senang dapat berjumpa kembali dengan saudara semua di program Kring Hello di setiap hari Kamis. Saudara, saya ingin ingatkan nih, ayo dong semua ambil bagian dalam program Kring Hello. Nah, program ini dibuat bukan untuk gaya-gayaan saudara, bukan saudara. Tapi program Kring Hello ini dibuat karena ada visi misi saudara. Apa sih gunanya program Kring Hello ini saudara? Yang pertama saudara, untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang belum mengenal nama Tuhan saudara. Yang kedua saudara, agar orang Kristen atau orang yang ingin menjadi pengikut Tuhan tahu siapa nama pencipta langit dan bumi. Yang ketiga saudara, agar dari semua saudara-saudara juga terlatih membuat sebuah renungan. Untuk itu saudaraku yang terkasih, yuk saya Priscilla mengajak saudara-saudara semua, baik gembala, baik penginjil, baik pejabat, baik jemaat yang ada di grup, ayo semangat dan mulai membuat renungan untuk program Kring Hello. Mau ya saudara? Priscilla tunggu loh renungan dari saudara untuk ditayangkan setiap hari Kamis. Nah, saudaraku yang terkasih, di hari Kamis ini saya akan membawa sebuah topik Kring Hello dengan judul Perkenalkan Nama Tuhan yang Benar. Perkenalkan nama Tuhan yang benar. Coba kita buka Kejadian 1 ayat yang pertama. Di situ dikatakan apa? Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi. Kemudian kita buka Nehemia 9 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan apa? Engkau sendirilah Yahweh, hanya engkau. Engkau yang telah menjadikan langit segala langit dengan segala bala tentaranya, bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Dan engkau memelihara kehidupan mereka semua, dan bala tentara langit sujud menyembahmu. Nah saudara, waktu kita dulu setiap kali kita belajar di sekolah, sampai sekarang kan kita tentu masih belajar. Jadi disebut juga kita sampai sekarang masih sekolah. Yang kita pelajari itu hal-hal yang sudah kita tahu atau yang belum tahu sih saudara? Tentu yang belum tahu saudara. Dalam Kisah Rasul, kata dominan tentang pengikut Yesua itu disebut apa yang paling banyak saudara? Murid. Nah, ciri utama murid itu apa sih saudara? Ciri murid itu ya belajar. Kata belajar ini penting loh saudara. Tapi seringkali umat Tuhan tahu hal yang benar, tapi tidak melakukannya saudara. Kenapa kita tidak mau belajar hal yang sudah tahu saudara? Karena ada banyak hal yang belum kita ketahui saudara. Maka itu kita perlu belajar terus menerus sampai detik ini saudara. Orang Kristen ketika hal-hal baru, ketika diberitahu tentang nama Bapak Yahweh, kok nolak saudara? Langsung berkata sesat loh. Kan gitu saudara. Wong belum tahu sudah bilang sesat. Lucu kan saudara? Pernah tahu nggak lagu ini saudara? Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Pernah dengar nggak saudara? Tentu saya yakin kita umat Tuhan pasti tahu dan pernah menyanyikannya, iya kan? Nah, dalam lagu tersebut dikatakan, oh Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan yang mana? Bukankah di dunia ini banyak Tuhan? Sedangkan Tuhan itu bukan nama saudara, tapi Tuhan itu adalah gelar. Tuhan itu adalah sebutan saudara. Banyak orang berpikir bahwa Tuhan sang pencipta itu bernama Allah.
Justru nama Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub nggak dikenal, saudara. Saya ingin tanya kepada saudara, nama itu penting nggak sih, saudara? Penting. Wong binatang, pepohonan, dan lain sebagainya aja punya nama. Loh, kok nama Sang Pencipta kita nggak tahu, saudara? Bahkan dari kitab suci LAI itu dihilangkan, saudara. Nama pencipta langit dan bumi siapa sih, saudara? Yahweh. Ingat ya, saudara, pencipta langit dan bumi bernama Yahweh, bukan Allah. Yang turun ke dunia namanya siapa, saudara? Yaitu Yeshua HaMashiach. Tuhannya orang Muslim namanya siapa, saudara? Allah. Kalau Tuhannya orang Buddha namanya siapa? Gautama. Kalau Tuhannya orang Hindu, Sang Widi. Nah, Tuhannya orang Yahudi namanya siapa, saudara? Yahweh. Nah, orang Yahudi percaya kepada Yahweh, tetapi menolak Yeshua. Orang yang bukan Kristen tidak percaya Yahweh, juga tidak percaya Yeshua. Sedangkan orang Kristen percaya Yeshua, tapi anti sama Yahweh, saudara. Padahal dalam Yohanes 10 ayat yang ke-30, di situ dikatakan apa? Aku dan Bapa adalah satu. Coba kita buka sekarang, saudara. 1 Yohanes 2 ayat 22. 1 Yohanes 2 ayat 22, di situ dikatakan apa? Siapakah pendusta itu? Jika bukan dia yang menyangkal Yeshua, itu bukan Mesias. Nah, inilah anti HaMashiach, saudara, yang menyangkal Bapa dan Putra. Siapa anti HaMashiach itu, saudara? Dia yang menyangkal Anak dan yang menyangkal Bapa. Anak tentu kita tahu namanya, yaitu Yeshua HaMashiach. Nah, nama Bapaknya tentu Bapa punya nama. Namanya siapa, saudara? Yahweh. Coba kita buka lagi 1 Yohanes 2 ayat 23. Di situ dikatakan apa? Setiap orang yang menyangkal Putra, dia juga tidak memiliki Bapa. Orang yang mengetahui Putra, dia juga memiliki Bapa. Nah, orang Yahudi menyangkal Yeshua, tidak juga memanggil Yahweh, padahal mereka menyembah kepada Bapa Yahweh, saudara. Jadi, saudaraku yang terkasih, barang siapa yang menerima Yeshua HaMashiach, tentu harusnya secara otomatis tidak anti sama Yahweh, saudara. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, melalui Kring Hello ini, kita yang sudah menerima kebenaran akan nama Bapa Yahweh, kita ini tidak boleh berdiam diri, saudara. Tapi kita harus memberitakan, harus menginjil, saudara. Dengan cara apa kita memberitakan atau menginjil, saudara? Ya, ini salah satunya melalui program Kring Hello, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, kenapa nama Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub itu nggak dikenal, saudara? Kenapa sih, saudara? Yang pertama, saudara, Allah dianggap nama. Dalam terbitan kitab suci lembaga LAI, ada 3 ditulis Allah. 3 kata Tuhan. Allah huruf besar semua, A-nya yang besar, Allah kecil semua. Tuhan huruf besar semua, T-nya aja yang besar, dan Tuhan huruf kecil semua. Sehingga rancu. Kalau orang berkata Allah atau orang berkata Tuhan, ini yang mana, saudara? Apa yang huruf besar semua, atau A atau T-nya yang besar aja, atau Allah kecil semua, atau Tuhan semua? Rancu, bukan, saudara? Yang kedua, saudara, kenapa nama Tuhan yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub tidak dikenal, saudara? Setan tidak ingin nama Yahweh muncul, saudara. Bayangin, saudara, setan tidak ingin nama Yahweh muncul. Coba kita buka Daniel 12 ayat yang keempat. Di situ dikatakan apa? Tetapi engkau, hai Daniel, sembunyikanlah segala firman itu
dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan berlari kian kemari dan pengetahuan semakin bertambah. Nah, saudara coba perhatikan. Ayat tersebut ada kata-kata yang pertama, sembunyikanlah. Yang kedua, meteraikan. Yang ketiga, sampai pada akhir zaman. Nah, saudaraku yang terkasih, di zaman akhir ini, orang itu mulai menyelidik. Pengetahuan itu semakin bertambah, termasuk pemulihan akan nama Tuhan, saudara. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, jangan lelah untuk memberitakan Injil keselamatan, saudara. Karena tuaian itu sudah menguning, saudara. Coba kita buka Yohanes 4 ayat yang ke-35. Di situ dikatakan apa? Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, ini masa penuaian, saudara. Jadi kita jangan lelah di dalam memberitakan Injil, saudara, agar semua orang itu mengenal nama Sang Pencipta itu sendiri, saudara. Jadi, saudaraku yang terkasih, kita harus bekerja sekarang, bukan besok, bukan bulan depan, bukan minggu depan, saudara, tapi sekarang. Karena kesempatan tidak datang untuk kedua kalinya, saudara. Karena kita tidak tahu batas umur kita itu sampai kapan, saudara. Karena itu, saudaraku yang terkasih, tuaikan tugas saudara sekarang. Jangan sampai kita banyak dalih, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, sekali lagi saya berharap, ayo buat renungan di program Kring Hello, agar semua orang yang mendengar program Kring Hello ini akan mengenal nama Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Tetap semangat, saudara. Selamat melayani. Tuhan Yeshua memberkati. Amin. Shalom.